bagaimana fikih itu sampai kepada kita. Naam. Di masa sahabat langsung bertalaki mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil langsung dari tekstual hadis, ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan poros belajar fikih sampai di masa ini itu porosnya 3. Madinah, Mekkah, dan Irak. Irak terbagi 2. Ada negeri namanya Basrah dan negeri namanya Kufah. Poros fikih terbagi berpusat pada 3 ini. Ahlul Madinah, penduduk Madinah, di mana tokoh utamanya, pembesarnya dalam permasalahan fikih, yaitu sahabat Zaid ibn Thabit dan Abdullah ibn Umar. Kemana sahabat yang lain? Sahabat yang lain ada, tapi 2 sahabat ini yang paling banyak berfatwa, paling banyak menukilkan permasalahan fikih. Kan para tabi'in, generasi yang tidak bertemu dengan Rasul SAW, kan menimba ilmu kepada para sahabat. Diketahui bahwasanya yang memegang majelis ilmu di Madinah ketika itu Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Maka berporoslah ilmu fikih itu berkutat pada 2 sahabat ini. Dari kedua sahabat ini kemudian muncullah apa yang dikenal dengan al-fuqaha'u as-sab'ah. Para fuqaha yang 7, semuanya tabi'in. Semuanya anak dari sahabat, kecuali 1 orang, Sulaiman bin Yasar. Dan semuanya adalah murid dari Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit, alim besar dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Fuqaha us-sab'ah. Siapa dia? Yang pertama adalah Ubaidullah ibn Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua Urwah ibn Zubair. Siapa Urwah ibn Zubair? Siapa yang tahu? Iya. Apanya Aisyah? Hah? Ya, Aisyah khalahnya. Naam, Urwah ibn Zubair banyak mengambil ilmu juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Siapa Abu Bakar? As-Siddiq. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Sudah 3. Kemudian Sa'id ibn Al-Musayyib. Naam. Yang kelima Abu Bakar ibn Abdurrahman. Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith. Abdurrahman ibn Al-Harith salah seorang sahabat. Yang keenam yaitu Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar. Ini semua tabi'in, ulamanya tabi'in. Yang ketujuh Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Namanya mereka ini fuqaha us-sab'ah, di mana fatwa-fatwa di Madinah di masa itu berporos kepada 7 orang ini. Dan di sana ada lagi yang mungkin antum semua tidak asing namanya, yaitu Nafi'. Siapa Nafi'? Maula ibn Umar. Nafi' ini budaknya Ibnu Umar. Naam, yang sudah dibebaskan. Kemudian ada lagi Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Pernah dengar? Imam Az-Zuhri. Jadi ini 3 poros di Madinah. Dari Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit, kemudian berporos ke fuqaha sab'ah. Dan Nafi', kemudian Az-Zuhri. Di mana dari Nafi' dan Az-Zuhri inilah Imam Darul Hijrah Malik bin Anas berguru. Cikal bakal madhab Malikiyah. Porosnya adalah fikihnya Ahlul Madinah. Ini poros fikih di ahlu penduduk Madinah. Kemudian poros yang kedua di mana? Mekkah. Yang menjadi poros di Mekkah adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas. Jadi ahlu Mekkah pada waktu itu kalau mau meminta fatwa kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Loh, apakah tidak ada sahabat yang lain? Ada. Tapi Abdullah bin Abbas yang paling banyak berperan dalam fatwa dan pengajaran ilmu. Naam. Dan para sahabat waktu itu banyak. Para sahabat waktu itu banyak, ilmu masih benar-benar masih merata di Mekkah. Hanya saja para tabi'in yang tidak bertemu Rasul SAW yang lahir setelahnya, ini menimba ilmu kepada para sahabat. Kebetulan yang mendominasi di Mekkah pada waktu itu untuk berfatwa adalah Abdullah
Ibnu Abbas, yang mendominasi dalam keilmuan. Dari Abdullah bin Abbas inilah keluar sosok-sosok tabi'in besar yang antum mungkin tidak asing pada antum semua. Salah satunya adalah Atha ibn Abi Rabah, mufti Mekah di masanya, di masa tabi'in. Kemudian Mujahid ibn Jabr. Siapa Mujahid? Al-Mufassir yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dari Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuka." Kalau datang tafsir dari Mujahid, khalas. Enggak usah kamu noleh ke sana dan ke sini. Kenapa? Karena Mujahid ini mulazamah kepada Ibnu Abbas. Sementara Ibnu Abbas siapa? Turjumanul Quran. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, wa 'allimhu tafsir. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Abi Rabah, Mujahid ibn Jabr, Ikrimah. Dan juga ada nama masyhur kalau antum belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim sering dengar, Amr ibn Dinar. Tabi'in, Amr ibn Dinar. Darinya Sufyan ibn Uyainah mengambil ilmu. Jadi silsilah sanadnya Abdullah bin Abbas, kemudian Amr bin Dinar dan Sufyan bin Uyainah, yang kemudian menjadi cikal bakal mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Karena dari Ibnu Uyainah lah berguru Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Sufyan bin Uyainah mufti Mekah di masanya. Nah, selesai dari ahlu Mekah. Kemudian mana poros yang ketiga? Irak. Irak terkenal dua wilayah, yaitu Basrah dan Kufah. Saat ini masuk dalam satu negara, yaitu Irak. Di Irak, di mana daulah Islamiyah berpindah di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu kota dipindah dari Madinah ke Kufah. Nah, maka jadilah di sana poros pemerintahan. Nah, dan yang paling bercokol di sana yaitu tabi'in besar Alqamah dan Masruq. Namanya Masruq. Guru besarnya adalah Abdullah ibni Mas'ud. Di Kufah dan Basra inilah muncul nama-nama besar tabi'in. Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, imam-imam besar. Kemudian dari Alqamah ada seorang tabi'in masyhur namanya Ibrahim An-Nakhai. Di mana darinya Hammad, ini guru besarnya Abu Hanifah, berguru kepada Ibrahim An-Nakhai, cikal bakal mazhab Hanafi. Abu Hanifah memiliki dua murid yang tersohor, Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, guru besarnya Imam Asy-Syafi'i, dan Ya'qub ibn Ibrahim Abu Yusuf Al-Qadhi, guru besarnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi di seluruh mazhab yang paling mencakup yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kenapa? Karena mereka menjamak antara mazhab Abu Hanifah, ahlu Kufah, dan mazhab ahlu Mekah dari Sufyan bin Uyainah, dan Madinah dari siapa? Madinah. Imam di Madinah siapa Madinah? Imam yang besar ahlul Madinah, Darul Hijrah, Malik ibn Anas. Dari semua mazhab ini yang paling luas dalam pengetahuan terhadap athar dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, inilah cikal bakal dari dirasah fikih. Dirasah fikih setelah masa ini, pada generasi 4 imam ini enggak ada pembelajaran fikih dengan thariqah mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, mazhab Maliki, tidak ada. Kapan ini ada? Setelah generasi mereka. Murid-muridnya Syafi'i, murid-muridnya Ahmad bin Hanbal, murid-muridnya Malik membukukan pendapat-pendapatnya para guru-guru mereka, syekhnya mereka, dibukukan menjadilah apa yang diistilahkan dengan madhab, dari kata dhahaba yadhhabu. Masdar mimi dari dhahaba yadhhabu, madhab. Apa dhahaba artinya? Pergi. Madhab maksudnya tempat merujuk. Nah, tempat tujuan. Disitulah kemudian porosnya bercokol. Murid-muridnya dari Imam Syafi'i karena cintanya kepada gurunya, kemudian muncullah ada sisi
dalam tanda kutip fanatisme, kemudian membukukanlah sebuah madhab Asy-Syafi'i. Diletakkan bagaimana Imam Syafi'i ini memahami dalil-dalil. Oh, ternyata Imam Syafi'i memiliki konsep begini. Murid-murid Imam Ahmad pun begitu. Oh, ternyata Imam Ahmad memiliki konsep begini. Oh, Malik memiliki konsep begini. Abu Hanifah memiliki konsep begini. Maka jadilah kemudian generasi setelah itu proses pembelajaran fikih dengan jalur madhab. Naam. Namun tetap kita katakan la yuslihu akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Katanya Imam Malik, tidak akan dapat memperbaiki kondisi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik dengannya kondisi umat di generasi awalnya. Sebaik-baik thariqah dalam mempelajari fikih yaitu thariqah ahlul hadis, memahami fikih berdasarkan tekstual hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat, para tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in yang setelahnya sebelum terbentuknya madrasah madhab.